Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Backland, di sebuah ruang bawah tanah yang menyerupai kuil. Tuan A mengenakan jubah hitam berkerudung, berlutut diam tanpa bergerak, di depan patung kecil dari sosok raksasa yang digantung untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, ia menajamkan telinganya seolah sedang mendengarkan sesuatu. Setelah jeda singkat, tangan Tuan A tersentak, dan ia menjentikkan jari telunjuk kanannya dengan telapak tangan kiri. Ia memasukkan jari berdarah itu ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya seperti sedang memakan camilan, menghasilkan suara krek, krek, gluk. Tenggorokan Tuan A bergerak, dan ia menelan jarinya yang telah digigit itu ke dalam perutnya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah ia digenggam dan diguncang oleh sosok tak terlihat. Dalam keadaan ini, Tuan A mengulurkan tangan kanannya, dan menggunakan darah dari lukanya untuk menulis kata-kata di lantai. Kata-kata itu tidak ditulis dalam bahasa Jotun atau Dragonis, yang mampu menggugah kekuatan alam, juga bukan dalam bahasa Hermes yang digunakan untuk ritual persembahan. Sebaliknya, kata-kata itu ditulis dengan bahasa paling umum dan sehari-hari. Loen. Warna merah itu cepat berkumpul dan membentuk beberapa kalimat. Cari. The Fool yang bukan berasal dari era ini. Penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Raja kuning dan hitam yang menguasai keberuntungan. Para pemuja dan penyembahnya di Backland. Setelah pencerahan ilahi itu berakhir, Tuan A berhenti bergetar, dan sebuah jari baru tumbuh dari luka yang menggeliat itu. Ia menundukkan kepala dan membaca hati-hati kata-kata yang baru saja ia tulis. Ujung bibirnya terangkat di balik bayangan. Sesuai wahyumu. Tuan A bersujud dengan rendah hati, seolah menemukan kembali makna keberadaannya. Kota Perak, di puncak menara runcing. Lovia berjalan ke jendela, dan memandang ke bawah pada cahaya lilin di tengah kegelapan. Ekspresinya melunak. Setelah entah berapa lama, ia mendengar ketukan di pintu. Yang mulia. Lovia berbalik dengan sigap dan menyambut tamu itu dengan senyuman. Pintu terbuka ke belakang secara otomatis. Orang yang berdiri di luar tak lain adalah Demon Hunter Colin Iliad. Ia mengenakan mantel coklat dan sabuk kulit dengan banyak kompartemen rahasia di pinggangnya. Lovia, keanehan pada tim eksplorasi telah terverifikasi, kata Colin datar. Sebagai kapten, terlepas dari kondisimu, kau harus tinggal di penjara bawah tanah selama 3 hari, dan menjalani pembersihan Glory Crown. Kau tahu ini adalah aturan. Lovia tidak sedikit pun tampak marah. Ia tersenyum tenang. Aku tahu. Aku sudah menyiapkan diri untuk tinggal lama di penjara bawah tanah. Setelah selesai, aku bisa menerima pengaturan apapun, meski kalian masih belum mempercayaiku. Sambil berbicara, ia berjalan menuju pintu dan melewati Demon Hunter Colin. Colin berbalik tanpa suara, dan mengikutinya menuruni tangga berkelok. Di tengah perjalanan, mereka mendengar jeritan memilukan. Mulai lagi? Tanya Lovia dengan sedikit bingung. Colin mengangguk dan berkata pelan. Ya, ini takdir yang tak bisa kita hindari. Pada saat itu, di sebuah aula besar di tingkat tengah menara, para anggota tim eksplorasi dan beberapa warga kota Perak yang telah dikorupsi ditekan ke tanah oleh cahaya suci yang tampak berwujud. Mereka tak mampu bergerak, seolah memanggul gunung besar di punggung. Sepasang suami istri berkulit gelap, sekitar usia 40-an, memegang pedang berpola rumit, dan berjalan menuju seorang pemuda berusia awal 20. Tubuh pemuda itu telah berubah menjadi bubur daging, tapi kepalanya masih utuh. Hanya ada satu sulur panjang merah darah yang tumbuh darinya. Melihat orang tuanya mendekat, ia berteriak ketakutan. Ayah? Ibu? Apa yang kalian lakukan? Bukankah kita sudah janji makan kalajengking besi panggang malam ini? Ayah? Ibu? Aku sudah menangkap banyak untuk kalian. Pasangan itu tak tega dan menoleh ke samping,
tetapi mereka tetap mengangkat tinggi pedang di tangan mereka. Setelah 2 suara tusukan terdengar, jeritan pemuda itu berhenti. Tubuhnya kejang sebentar, lalu ia kehilangan semua tanda kehidupan. Di tempat lain, seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun, mengangkat pedang berpola rumit. Air matanya jatuh tak berhenti ketika ia menusuk kakak perempuannya. Gadis yang terbaring di lantai tiba-tiba tertawa dan berkata lembut, "Mulai hari ini, kau harus hidup untuk dirimu sendiri. Jangan naif lagi." Gadis kecil itu langsung menangis hingga pandangannya kabur, dan pedang di tangannya berhenti di udara. Namun sebuah telapak tangan kuat menekan punggung tangannya, mendorong pedang itu maju. Duk! Gadis itu terpaku, seolah tak bisa melihat atau mendengar apapun. Inilah kutukan kuno yang membelenggu semua warga kota Perak. Mereka harus membunuh kerabat sedara, agar tidak berubah menjadi roh jahat mengerikan setelah mati. Karena itulah, meski Dark sudah berubah total menjadi monster, dan dikorupsi oleh eksistensi tak dikenal, sang pengamat bayangan tetap tidak berani membunuhnya di tempat. Ia justru menahannya dan membawanya kembali ke menara untuk menunggu orang tuanya. Jika tidak, situasi akan jadi lebih buruk. Para anggota tim eksplorasi kini menerima perlakuan yang sama, seperti selama lebih dari 2000 tahun. Proses yang tak pernah berubah. Walau tidak ada yang tahu apakah mereka akan bermutasi setelah mati dalam keadaan seperti itu, tak seorang pun berani mempertaruhkan kemungkinan itu. Untungnya, populasi kota Perak tidak banyak, dan semua tinggal di kawasan yang sama. Dengan pengaturan dari para petinggi di setiap generasi, banyak dari mereka saling memiliki hubungan darah. Meski dibatasi sampai 3 generasi, tetap saja masih ada yang terhubung. Karena itu, ketika membentuk tim patroli, Beyonder yang bertugas harus mempertimbangkan hubungan darah terlebih dahulu, agar tidak terjadi hal tak terduga. Persyaratan tim eksplorasi tidak seketat itu, karena misi mereka selalu masuk jauh ke dalam kegelapan, jauh dari kota Perak. Jika mereka mati atau bermutasi, itu tidak akan langsung mengancam keselamatan semua orang. Begitu seorang warga tidak lagi memiliki kerabat sedarah sampai 3 generasi, ia akan ditempatkan di bawah pengawasan ketat, dan ketika ia sakit parah atau tampak menua, ia akan dibuang ke kedalaman kegelapan, jauh dari kota Perak. Saat kapten sebelumnya, Udel, diisolasi di penjara bawah tanah, sebenarnya ada 3 elder di menara. Namun yang bertindak akhirnya adalah ketua Colin Iliad. Jika tidak, mereka hanya bisa mencoba melakukan penyegelan. Ini karena Udel adalah kakak dari kerabat langsungnya. Shepherd Lovia dan Demon Hunter Colin masuk diam-diam ke tingkat terbawah menara. Diiringi beberapa daun paladins, mereka tiba di kedalaman penjara. Tak lama kemudian, keduanya berhenti di depan sebuah sel. Para daun paladin menyebar menjaga jarak. Tanpa menunjukkan keanehan apapun, Lovia berjalan masuk ke ruangan yang hanya memiliki sebuah ranjang, meja, dan 1 lilin. Sebelum pintu logam tertutup, ia menoleh pada Demon Hunter Colin dengan mata abu-abu pucat. "Yang mulia, kau pernah berkata bahwa ketika warga kota Perak meninggalkan tempat ini dan mati di kedalaman kegelapan, mereka tidak langsung berubah menjadi roh jahat. Butuh beberapa hari. Jadi anggota tim eksplorasi lain punya waktu untuk mengambil jarak." Colin mengangguk menyetujui. Lovia menutup mata, senyum sedih muncul di wajahnya. Dalam sebuah eksplorasi 2 bulan lalu, seorang anggota meninggal di depan mataku. Aku pura-pura terpisah dari tim. Aku menunggu 5 hari, tapi ia tidak berubah menjadi roh jahat. Demon Hunter Colin menatapnya dalam diam, tak berkata apapun sampai pintu logam tertutup dengan bunyi klang, dan segel terbentuk. Di istana kuno di atas kabut. Setelah menunggu sebentar, Klein akhirnya lega ketika melihat tidak ada perubahan pada bintang merah yang melambangkan Little Sun. Syukurlah. Sepertinya dia berhasil. Ia mengusap pelipisnya, membungkus tubuh dengan spiritualitas, dan turun kembali ke dunia nyata. Begitu merasakan tubuhnya, Klein merasakan hawa dingin menusuk. Ia bersin, lalu cepat-cepat menghentikan dinding spiritualitas.
dan kembali masuk ke dalam selimut. Sayangnya, kasurnya sudah sedingin es. Untung tubuhku mendapat perlindungan tertentu setelah masuk ke kabut abu-abu. Kalau tidak, aku pasti masuk angin besok. Klein membungkus diri rapat-rapat dan menghela napas. Keadaan sekarang mengingatkannya pada sebuah lelucon dari kehidupan sebelumnya. Kehangatan pada dasarnya diperoleh melalui getaran. Sebelum kasurnya hangat kembali, ia membiarkan pikirannya melayang memikirkan berbagai hal. Ya, tak ada urusan mendesak. Prinsip-prinsip magician sudah selesai. Tanpa menantang hal mustahil pun, hanya dengan berakting biasa, aku harusnya bisa mencerna ramuan sekitar tahun baru. Tugas berikutnya adalah mengumpulkan material Beyonder untuk ramuan Faceless dan mengumpulkan dana. Tapi itu tidak bisa terburu-buru. Ketegangan dalam pikirannya perlahan mereda, dan ia tiba-tiba terpikir untuk libur 2 atau 3 hari. Saat kasur mulai hangat, ia tertidur tanpa sadar. Ketika bangun, ia mendengar lonceng gereja berdentang 8 kali. Klein mengulurkan tangan, merasakan dingin menusuk, lalu menarik tangannya kembali. Sepertinya hari ini makin dingin. Kalau tidak ada yang penting, lebih baik tidur lagi. Dengan santai, ia memejamkan mata. Namun tak lama kemudian, perutnya berbunyi keras, dan ia merasakan tekanan di perut bawah. Hidup memang penuh pilihan sulit, gumamnya. Setelah sekitar 10 menit bergumul antara lapar dan malas, ia akhirnya bangun, menuju kamar mandi. Setelah berganti pakaian dan mencuci muka, ia turun ke lantai 1 dan menyiapkan bahan untuk membuat mie Vena Potter. Kali ini, ia tidak berniat menggunakan saus daging beliannya, tetapi ingin mencoba pasta daging yang ia buat 2 hari lalu. Ia memilih bahan-bahan dengan hati-hati sesuai ingatannya. Meski bahan di 2 dunia berbeda, sehingga rasa aslinya tak bisa sepenuhnya ditiru, Klein merasa hasilnya cukup enak setelah mencicipi. Tak lama, ia sudah memiliki semangkuk mie Vena Potter dengan bumbu dan pasta daging. Benar-benar pagi yang menyenangkan. Sesuai tradisi dunia ini, ia membaca koran sambil makan, dan pertama-tama memeriksa apakah Eye of Wisdom memasang iklan. Berdasarkan renungan semalam, Klein memutuskan ingin bersenang-senang hari ini, mungkin menonton konser, opera, atau pertunjukan. Tiket aula musik di West Borough, Hillston Borough, dan Sherwood Borough, setidaknya 6 soli. Dan jika musisinya terkenal, bahkan bisa sampai pound. Aula musik untuk rakyat umum berkisar 6-9 pence. Yang di East Borough, untuk kaum miskin, hanya 1 pence. Klein membolak-balik informasi itu, sambil memilih hiburan untuk hari ini. Saat itu, ia mendengar bel pintu berbunyi. Ding dong! Siapa itu? Klein tersentak dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pintu. Dia merasa seolah sedang terserang penyakit. Ketakutan mendengar bel pintu persis, seperti gejala yang pernah ia alami di bumi, takut pada dering telepon genggamnya. Setelah meletakkan koran dan majalah, ia melihat piring kosong yang bahkan bumbu-bumbunya sudah dijilat bersih, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, ia sudah tahu bahwa di luar adalah Dr. Aaron. Tidak pergi bekerja ya? Gumam Klein ketika ia membuka pintu. Selamat pagi Aaron. Kabutnya berwarna abu-abu hari ini. Ia tersenyum. Ekspresi Aaron masih sedingin biasanya, tetapi kini ada kecemasan dan ketakutan tambahan di wajahnya. Ia mendorong sedikit kacamata berbingkai emasnya, dan, tanpa menyapa, langsung berkata dengan blak-blakan. Sherlock, aku bermimpi lagi. Aku bermimpi tentang Will Auceptin lagi. Ah? Klein hampir membeku. Tidak wajar. Lipatan kertas asli ada padaku, di atas kabut abu-abu, sementara yang kulipat sendiri ada pada para Nighthawks. Kau masih bisa bermimpi tentang Will Auceptin dengan lipatan kertas yang dilipat buruk oleh seorang Nighthawk? Itu tidak ilmiah? Tidak, itu tidak masuk akal secara mistis. Klein menjadi serius dan bertanya, mimpi yang sama? Tidak, kali ini tidak terlalu menakutkan. Aaron sedikit lebih tenang. Aku bermimpi tentang pemakaman Grimm. Kau tahu tempat itu kan?
Ya, jawab Klein singkat. Dulu, ia pernah menangkap sekelompok pelajar dan seorang peminat mistisisme amatir, Kapuski, sedang melakukan tarian arwah di luar pemakaman Grimm. Ia kemudian menerima peluit tembaga lain dari Kapuski, yang dapat digunakan untuk memanggil seorang utusan. Aaron menarik napas dingin yang panjang dan melanjutkan, "Aku bermimpi tentang hutan di luar pemakaman Grimm. Aku bermimpi tentang sebatang pohon birch, yang sebagian kulit batangnya terkelupas, dan Will Auseptin duduk di bawah pohon itu, menatapku dengan tenang." "Lalu?" desak Klein. Aaron menggeleng. Mimpinya berhenti sampai di situ. Ini benar-benar aneh. Apakah mimpi Dr. Aaron tidak ada hubungannya dengan lipatan kertas? Tidak. Kalau tidak berhubungan, tidak akan ada perubahan mimpi setelah lipatan kertas itu ditukar. Selain itu, aku juga telah melakukan ramalan menggunakan lipatan kertas itu di atas kabut abu-abu, dan menerima wahyu terkait. Klein berkata dengan tenang, "Ini sudah di luar pengetahuanku. Apa yang kau inginkan dariku, Aaron?" Aaron menghembuskan udara hangat yang berubah menjadi kabut putih tipis. "Aku ingin pergi ke area luar pemakaman Grimm. Aku ingin melakukannya sekarang, selagi masih siang. Bisakah kau melindungiku? Aku akan membayar 1 pound. Pergi ke tempat dari mimpi sekarang juga? Mungkin dia tidak akan mengalami sesuatu yang terlalu aneh di siang hari." Klein memikirkannya sejenak dan berkata, "Aku bisa menerima permintaan ini, tapi kusarankan kau kembali ke katedral yang sama, dan menceritakan mimpimu pada uskup yang kau kenal." Aaron setuju, lalu bertanya dengan ragu, "Kenapa kau selalu menyarankan aku pergi ke katedral? Aku tahu, kau pernah menjelaskan, secara logis, bahwa jika kekuatan mistis memang ada di dunia ini, maka gereja, yang telah memimpin umat manusia, pasti memiliki kekuatan mistis terkuat. Dan kalaupun tidak, setidaknya kita bisa memperoleh ketenangan psikologis dan koneksi yang tepat di gereja. Tapi, kenapa kau menyarankan aku pergi ke katedral untuk hal yang tidak terlalu aneh?" Klein memikirkan selama 2 detik, lalu menjawab dengan serius, "Aku detektif. Aku sudah bersentuhan dengan banyak hal aneh, jadi aku memahami sifat khusus gereja. Aku juga tahu kapan harus meminta bantuan." "Benarkah?" Aaron bertanya dengan ekspresi serius. Sudut bibir Klein terangkat. "Hanya bercanda. Santai saja, Aaron. Aku akan ganti baju dulu, dan juga mencuci piring." Setelah berbincang cukup lama di depan pintu tanpa mantel tebalnya, tubuhnya menjadi kaku karena angin dingin. Memanfaatkan kesempatan itu, Klein pergi ke kamar mandi, naik ke atas kabut abu-abu, dan melakukan ramalan tingkat bahaya misi ini. Ia menerima jawaban bahwa risikonya hampir tidak ada. Jika ia memperoleh wahyu bahwa misi ini berbahaya, ia berencana menolaknya dengan alasan menggunakan gereja Evernight. Hillstone Katedral Myriad Star. "Sherlock, kenapa kau tidak mempekerjakan pembantu? Sebagai detektif hebat, kau mampu membayar beberapa pelayan," tanya Aaron saat ia memimpin Klein menuju katedral terbesar milik gereja Evernight di Hillstone Borough. Itu adalah pertanyaan yang ingin ia tanyakan sejak di dalam kereta, namun ia tidak menemukan kesempatan untuk mengubah topik pembicaraan. Klein menghela napas dan berkata berat, "Aaron, biarkan aku menceritakan sebuah kisah. Ada seorang detektif yang mempekerjakan 2 pembantu, seorang juru masak, dan seorang asisten. Ia menjalani hidup yang cukup baik, tapi suatu hari ia menerima kasus dan berhasil menemukan pembunuhnya, seorang pria sangat ganas dan kejam. Pembunuh itu menyelinap masuk ke rumah sang detektif untuk balas dendam. Detektifnya ahli bertarung, dan pada akhirnya, ia hanya terluka sedikit. Namun 2 pelayannya mati karena dia." "Kau mengerti, Aaron?" "Aku mengerti." Ada nada empati dalam suara Aaron. "Sherlock, aku tidak tahu kau pernah mengalami hal seperti itu." "Tidak. Tokoh utama ceritanya tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya mengarang. Tidak mungkin aku mengatakan padamu bahwa aku terlibat dalam banyak urusan mistis dan aneh, dan selalu ada rahasia tak terkatakan di rumahku, sehingga tidak bijaksana mempekerjakan pelayan." Klein menatap ke depan dan menghela napas panjang.
Rumahnya dibersihkan 2 kali seminggu oleh pembantu Nyonya Stellin Summer. Ia hanya melakukan pembersihan dasar dengan biaya 1 soli tiap kunjungan. Saat mereka berbincang, keduanya sudah memasuki aula Katedral Myriad Stars. Aulanya gelap, sunyi, dan tanpa lilin, sepenuhnya sesuai gaya gereja Evernight. Di bagian paling depan, terdapat altar berukir lambang suci gelap. Bintang-bintangnya dihiasi mutiara bercahaya sendiri, sementara bulan merah dibuat dari batu rubi. Sisanya dipenuhi kegelapan malam. Dengan satu pandangan, tempat itu tampak dipenuhi titik-titik cahaya. Saat cahaya merah menyinari area tersebut, menciptakan aura kesakralan yang kuat. Namun Klein merasa bahwa desain itu tetap kalah dibandingkan desain Katedral Saint Helena di Tingen. Aula itu benar-benar gelap gulita, dengan cahaya yang hanya menembus dari depan melalui lubang sebesar kepalan tangan. Desain itu menyerupai langit penuh bintang, membangkitkan rasa takjub dari dasar hati. Namun, ada masalah dengan desain seperti itu. Saat malam, efeknya hilang. Klein duduk acak, melepas setengah topinya dan bersandar pada tongkat kayu hitamnya, sementara Aaron melanjutkan ke konfesional untuk mencari sang uskup. Duduk di aula besar itu, dan melihat orang-orang yang tekun berdoa, hati Klein tiba-tiba menjadi tenang. Kalau dipikir-pikir, ini baru ketiga kalinya aku memasuki Katedral Sang Dewi. Ia mengeluarkan tawa penuh cemooh pada diri sendiri. Di dalam Katedral Serenity di Winter County, Leonard Michel mengenakan mantel trench hitam dan sarung tangan merah, lalu memasuki ruangan diakon tingkat tinggi, Crested Sesimir. Selamat, kau telah resmi menjadi Red Glove. Semoga Sang Dewi memberkatimu. Sesimir menggambar bulan merah di dadanya. Ia masih menutupi mulutnya dengan kerah tinggi. Pujian bagi Sang Dewi. Kehormatan ini milikku. Leonard mengangkat tangan kanannya dan membuat 4 titik searah jarum jam. Sesimir tidak berbasa-basi dan langsung ke inti. Sesuai permintaanmu, aku menempatkanmu di Regusus. Dia seorang Soul Assurer dan memiliki sebuah item mistis. Aku sudah memerintahkan seseorang menyiapkan senjata Beyonder untukmu. Regumu akan menangani kasus pemanggilan iblis, dan kalian akan mempertimbangkan beberapa petunjuk untuk melakukan pencarian. Misalnya, kasus-kasus yang terjadi berturut-turut di Backland, dan hal-hal yang berkaitan dengan ritual tarot. Ya Pendeta Sesimir, Leonard tidak keberatan dengan misi itu. Ini akan menjadi awal dari balas dendamku, katanya dalam hati. Westborough, pinggiran pemakaman Grimm. Klein menemani Dr. Aaron berjalan cukup lama mengitari hutan dekat sana, sesekali batuk karena debu putih keabu-abuan yang berjatuhan. Mungkin tidak ada pohon seperti itu. Mimpi tidak selalu mencerminkan kenyataan. Mendekati akhir pencarian, bahkan Aaron sendiri mulai ragu. Untung aku pandai menemukan sesuatu. Klein menunjuk dengan tongkatnya dan berkata, "Mari kita lihat ke sana. Anggap saja ini usaha terakhir." Baik. Aaron menarik napas. Setelah berjalan sebentar, Aaron tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke depan serong. Di sana. Di sana. Sekitar belasan meter dari mereka, sebuah pohon birch dengan sepotong kulit yang terkelupas berdiri tenang, seolah memang sedang menunggu mereka. Itu persis seperti dalam mimpiku, kata Aaron penuh keyakinan. Klein tersenyum tipis, tetap waspada. Tapi tidak ada Will Auseptin. Aaron mendekati pohon, mengernyit cukup lama, lalu tiba-tiba menunjuk ke samping pohon. Dulu Will Auseptin duduk di sini, dan dia menunjuk ke tanah berlumpur di bawahnya dengan jarinya. Menunjuk ke tanah, Klein berdiri di samping, melihat rumput yang hampir belum layu. Kau ingin menggali? Aaron mengangguk. Kita sudah menemukan tempat ini, jadi kita harus memastikan apa yang ada di sini. Sherlock, pergilah ke pemakaman dan pinjam 2 sekop. Lebih baik aku tetap di sini. Kau saja yang pergi. Aku khawatir sesuatu bisa terjadi padamu, kata Klein hati-hati. Baiklah. Aaron tidak menolak dan segera meninggalkan hutan. Tak lama kemudian, setelah memberi sedikit uang, ia kembali membawa 3 sekop dan seorang penjaga makam, lalu mereka mulai menggali. Saat Klein menggali,
ia tiba-tiba mencium bau yang familiar. Ketika tanah mulai tersingkap, sesuatu perlahan terlihat di bawahnya. Itu adalah mayat seorang anak yang telah membusuk parah. Kulit dan dagingnya tampak seolah akan meleleh, dan banyak serangga merayap keluar masuk dari hidung dan mulutnya. Kleng! Sekop jatuh dari tangan Aaron dan mengenai batu. Ia menunjuk kaki mayat itu. Bibirnya bergetar hebat, tetapi ia tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Menahan mual, Klein melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kaki kiri anak itu jelas kehilangan bagian bawahnya. Pada saat yang sama, Aaron mundur 2 langkah dan jatuh ke tanah, berteriak tajam, Will Auseptin, Will Auseptin. Itu adalah mayat Will Auseptin. Dia mati? Will Auseptin mati? Dan tampaknya dia sudah mati sejak lama? Apa ini mungkin palsu? Klein menatap tubuh anak itu dengan terkejut dan penuh kecurigaan, sementara banyak pikiran bermunculan di benaknya. Dari apa yang ia ketahui, Will Auseptin adalah seorang anak istimewa, yang pada suatu cara tertentu terkait dengan urutan 1 dari jalur monster, yaitu Snake of Mercury. Dalam permainan ramalan yang mereka lakukan, 1 kalimat santai, Dokter, keberuntunganmu akan semakin buruk saja cukup membuat Aaron sial berkepanjangan. Burung bangau kertas yang ia lipat, memungkinkan proyeksi astral Aaron ditemukan di dunia spiritual, dan diisi dengan wahyu buatan. Bahkan di atas kabut abu-abu, Klein hanya bisa merasakan sedikit petunjuk tentang lokasinya, dan tidak bisa menarik kesimpulan efektif. Bagaimana mungkin anak seperti itu mati tanpa alasan? Dia mati sebelum mimpi-mimpi Dr. Aaron? Bagaimana dengan keluarganya? Klein menyipitkan mata, dan meski rasa mualnya memuncak, ia memeriksa tubuh yang sangat membusuk itu dengan hati-hati. Dia melihat beberapa kartu tarot yang tercabik di tanah di sekitarnya. Intuisi spiritualnya mengatakan bahwa mayat di hadapannya sangat mungkin adalah Will Auseptin. Ini benar-benar mengejutkan dan sulit dipahami. Aku seharusnya naik atas kabut abu-abu nanti dan memastikan apakah ini kematian palsu dari Will Auseptin. Tunggu, apa hubungannya ini denganku? Bukankah aku sudah memutuskan untuk tidak terlibat lebih jauh sebelum aku terseret oleh Snake of Mercury? Itu mungkin lebih menakutkan daripada artefak Tersegel 008. Klein tersadar dari lamunan dan berkata kepada penjaga makam yang ketakutan, dan Dr. Aaron yang hampir mengalami gangguan jiwa, "Panggil polisi." Oke. Penjaga makam itu tertegun sejenak lalu mengulang jawabannya. Dengan sekop di tangan, ia berbalik dan berlari keluar hutan dengan kecepatan seolah-olah sedang dikejar zombie. Seperti yang kuduga, dia hanya orang biasa dan sama sekali tidak berhati-hati. Dalam situasi seperti ini, bukankah seharusnya dia waspada terhadap orang-orang di sekitarnya yang mungkin berniat buruk? Dengan membelakangi mereka, mudah saja bagi seseorang menghantammu dengan skop. Klein melirik punggung penjaga makam itu, dan menghela napas sambil menggeleng. Saat menjadi Nighthawk di Tingen, ia telah membaca banyak berkas kasus, dan mengetahui bahwa banyak korban ternyata justru menjadi korban rekannya sendiri. Mengingat itu, Klein berjalan menuju Dr. Aaron, membungkuk, dan mengulurkan tangan. Tak ada yang perlu ditakuti. Dia sudah mati. Yang menakutkan itu kematiannya. Aaron sedikit tenang, dan tanpa menerima bantuan Klein, ia bangkit sendiri. Jas hitamnya penuh tanah, dan entah mengapa Klein merasa hatinya sakit melihat pakaian itu rusak. Aku memang tipe orang yang tak tahan melihat barang berharga rusak. Ia menghela napas dalam hati. Melihat Aaron masih panik, Klein tertawa kecil dan berkata, "Dalam saat seperti ini, berdoa kepada dewa yang kau imani cukup efektif. Begitukah?" Aaron terpaku. Ia mengetuk dadanya 4 kali searah jarum jam, dan melafalkan lembut, Dewi Evernight, yang berada lebih tinggi dari kosmos, dan lebih kekal dari keabadian. Hambamu yang taat memohon berkahmu. Setelah mengulanginya berkali-kali, ia perlahan menjadi tenang. Klein menggambar lambang suci segitiga di dadanya, dan berbisik dalam hati, God of Steam and Machinery.
hambamu yang sama sekali tidak setia, memohon berkahmu." Saat mengucapkannya, ia hampir tertawa sendiri, curiga bahwa ia mungkin akan disambar petir di tempat. Namun petir dan guru adalah domain Lord of Storms, bukan God of Steam and Machinery. Klein berpikir dengan santai. Sekitar 20 menit kemudian, mereka berada di ruang interogasi di kantor polisi terdekat. Dalam kesaksiannya, Klein dengan jujur mengatakan bahwa ia hanyalah detektif swasta yang tidak terlalu memahami apa yang sedang terjadi. Sementara Dr. Aaron menjelaskan mimpinya sebagai alasan menggali untuk menemukan mayat itu. Klein bisa melihat polisi tidak percaya sama sekali, namun setelah keluar sebentar, sikap mereka langsung berubah, mengatakan bahwa tidak ada yang mencurigakan dari Dr. Aaron maupun detektif Moriarty. Mereka hanya perlu menandatangani laporan dan boleh pergi. Aaron terkejut, tetapi Klein tidak. Jelas Nighthawk telah turun tangan. Inilah keuntungan dari mengarahkan sang dokter untuk pergi ke gereja Myriad Star lebih dulu. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Klein tidak terkejut melihat sosok yang familiar, Nighthawk yang pernah memasuki mimpinya. Pria yang bertugas itu, mungkin kapten, masih mengenakan mantel abu-abu dan tampak lebih tahan dingin daripada Klein. Mata birunya menyapu wajah Klein tanpa ekspresi abnormal, berpura-pura menjadi inspektur senior biasa. Klein, yang juga berpura-pura sebagai detektif swasta biasa, menyesuaikan kacamatanya, mengenakan topi setengah tingginya, dan pergi bersama Dr. Aaron dengan kereta. Setelah meminta kusir menuju jalan Minsk terlebih dahulu, Aaron berbalik dan bertanya, "Sherlock, apa menurutmu ini akan berakhir di sini? Jika mayat itu benar-benar Will Auseptin, maka kau tidak akan diganggu lagi." Klein berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Aaron, apakah selama ini kau menemukan sesuatu yang aneh? Apapun itu." Aaron memikirkannya lalu menggeleng. "Tidak. Ini layak dirayakan." Klein menghela napas dan tersenyum. Baginya, ini adalah penyelesaian terbaik. Meski burung bangau kertas yang ia lipat di atas kabut abu-abu tidak akan mengungkapkan apapun, dan ramalan berikutnya aman, ia tetap sedikit khawatir jika seorang Nighthawk tiba-tiba menghubungkan suatu petunjuk. Dan sekarang, dengan kematian Will Auseptin, kasus itu mungkin akan buntu, masuk arsip, dan dianggap selesai sementara. Tidak ada yang akan memperhatikannya lagi tanpa perkembangan baru. Aaron rileks dan bertanya ragu, "Terus terang, menurutku kesaksianku tidak terlalu meyakinkan. Kenapa polisi akhirnya percaya?" "Aku juga tidak tahu." Klein pura-pura bingung. "Kupikir aku harus memanggil pengacara untuk menjemputku lagi." "Tidak, mengeluarkanku dengan jaminan." Aaron menyeringai. "Sherlock, kau sepertinya sering sekali dibawa ke kantor polisi?" Klein tertawa dan menjawab dengan suara dalam, "Itu nasib setiap detektif swasta." Sementara Klein dan Aaron sedang dibawa ke kantor polisi dekat pemakaman Grimm, Forswell mengenakan gaun hitam panjang dan bonet hitam dengan jaring halus, memasuki pemakaman sunyi itu dan menemukan makam Nyonya Aulisa. Ia dan Sio baru saja berkunjung ke Viscount Glen dan berhasil mendapatkan persetujuan lisan untuk meminjam 400 pound tanpa bunga. Syarat sang Viscount, keduanya harus menemaninya ke pertemuan yang diadakan Tuan A malam ini untuk memastikan keselamatannya. Ia ingin segera mendapatkan kristal racun Royal Jellyfish agar bisa menyelesaikan ramuan apotekeri. Audrey telah menemukan tanduk Flying Unicorn dewasa di penyimpanan keluarga dan mengambil satu dengan alasan eksperimen biologis yang sebagian mengurangi utangnya. Ia juga menambahkan syarat lain, agar Viscount Glen meminta bantuan anak-anak Duknegan untuk memastikan apakah spesimen naga di penyimpanan itu memiliki Thousand Faced Hunter dan apakah titik-titik cahaya di dalamnya masih berkelip. Setelah urusan pinjaman beres, Forrest tidak tergesa berdoa kepada Tuan Full untuk menyelesaikan transaksi, karena perkembangan terlalu cepat bisa membuat Sio curiga. Memanfaatkan waktu luang, ia mengganti pakaian dan menyewa kereta menuju pemakaman Grimm di pinggiran Westboro. Karena mengetahui hukum keabadian dan keterjagaan karakteristik Beyonder, Forrest sadar bahwa bahan utama yang menjadikannya seorang apprentice
adalah karakteristik Beyonder yang ditinggalkan Nyonya Aulisa. Dalam arti tertentu, ia mewarisi kekuatan wanita itu. Maka ia tak bisa menahan diri untuk datang, meletakkan bunga di makam Nyonya Aulisa, dan berterima kasih. Awal musim dingin membuat hampir semua bunga layu, tetapi Force tetap membeli bunga sederhana yang tumbuh di rumah kaca, cukup mahal. Terima kasih atas penemuanmu Kaisar Rosel, Force berkata dalam hati. Sebagian besar bunga yang digunakan bangsawan untuk pesta musim dingin berasal dari rumah kaca, sementara sebagian kecil dikirim langsung dari selatan menggunakan kapal udara. Harganya di luar jangkauan pekerja kelas menengah. Berdiri di depan batu nisan hitam itu, Force menatap lama foto Nyonya Aulisa sebelum membungkuk meletakkan bunga dan berbisik, "Terima kasih." Ia berdiri tegak, menutup mata, dan mengenang masa lalu. Saat itu, ia mendengar suara agak tua. "Engkau benar-benar wanita yang baik dan berhati lembut." Force membuka mata dan menoleh, mendapati Tuan Lawrence dari keluarga Abraham sudah berdiri di sana, memegang buket bunga sederhana namun elegan. "Tidak, ini bukan kebaikan, bukan pula kelembutan. Nyonya Aulisa pernah memberikan masa hangat yang tak terlupakan kepada diriku yang kehilangan ibu," jawab Force tulus. Matanya tiba-tiba basah. Lawrence, yang hanya memiliki keriput di sudut mata, meletakkan bunga itu dan menghela napas. "Itu menunjukkan bahwa kau menghargai hubungan." Setelah berbincang sebentar dan Force hendak pergi, Lawrence yang melambaikan tangan mendadak batuk keras. "Uhuk, uhuk, uhuk." Ia batuk sampai lututnya goyah dan jatuh ke tanah, seolah-olah ia bisa mati kapan saja karena sesak napas. Sebagai dokter lulusan sekolah resmi, Force tanpa ragu berbalik, berlutut, dan melakukan pertolongan pertama. Setelah beberapa saat, kondisi Lawrence akhirnya stabil. Ia mengusap liur di sudut mulut dan tersenyum pada Force. "Nona, bisakah Anda mengantarkanku kembali ke hotel?" "Tidak masalah." Force membantunya berdiri. Lawrence menatap ke depan, matanya agak kosong. Ia batuk kecil dan berkata dengan tawa sedih yang merendah, "Sepertinya hidupku akan segera berakhir." Westboro, Hotel Calpensa. Force membantu Lawrence masuk ke kamarnya dan membaringkannya di atas ranjang. Itu adalah hotel yang cukup mewah, dengan karpet abu kuning tebal dan lembut, menutupi seluruh lantai kecuali kamar mandi. Di dinding tergantung tiruan berbagai lukisan minyak terkenal. Lawrence terengah-engah dan berkata, "Terima kasih Nona Wall, dan maafkan seorang lelaki sekarat yang tak lagi mampu membungkuk." "Tidak Tuan Lawrence, masalah Anda sudah mereda. Sebagai mantan dokter, aku bisa memastikan bahwa Anda masih bisa hidup. Setelah beristirahat, kita akan pergi ke klinik atau rumah sakit," kata Force menenangkannya. Lawrence tersenyum. "Aku tahu kondisiku dengan sangat baik. Kau tak perlu menghiburku. Selain itu, aku seorang astrolog amatir. Aku sudah punya firasat bahwa aku akan mati di hotel ini di Backlund. Selain sedikit penyembunyian di permukaan, semuanya adalah kebenaran." Usianya sudah mendekati 80. Bukan lagi pemuda bugar dan penuh semangat seperti dulu. Jika bukan karena ramuan urutan yang memperkuat tubuhnya, ia mungkin sudah lama terkubur di sebuah makam tak bernama. Awalnya, Lawrence mengira masih bisa hidup 10 tahun lagi. Namun siapa sangka ia akan mengalami pemberontakan yang dipicu oleh mantan traveler, Botis. Ia mengalami luka berat di tangan Aurora Order, dan seluruh keturunannya yang tersisa mati dalam bencana itu. Itu merupakan pukulan besar baginya, dan ia hampir tak sanggup pulih. Pencariannya terhadap saudara-saudara dan keturunan mereka di Backlund hanya memberinya kabar kematian mereka, menghantam kondisi mentalnya untuk kedua kalinya. Semua itu menumpuk, dan Lawrence jelas merasakan hidupnya mendekati akhir. Rencana semulanya adalah kembali ke makam Laubero dan Aulisa untuk meletakkan seikat bunga. Setelah itu, ia akan langsung pulang dan menemui anggota Dewan Tetua lainnya untuk menyelesaikan segala urusan sebelum mati. Namun sebagai orang tua, tubuhnya tak lagi sepenuhnya dalam kendalinya. Tanpa menunggu respons Force,
Lawrence berusaha mengambil sebuah buku catatan seukuran telapak tangan dari saku bagian dalam mantel yang setengah terbuka. Sampul keras buku catatan itu berwarna hijau perunggu, memberi kesan kuno. Di permukaannya, tertulis kata-kata dalam bahasa kuno Vesak. Aku datang. Aku melihat. Aku mencatat. Lawrence meletakkan buku catatan itu di atas selimut di depan dadanya dan menarik napas dalam-dalam. Nona Wall, kalau aku mati di sini, bisakah kau mengirimkan ini ke pelabuhan Pritz? Tuan Lawrence, Anda akan baik-baik saja, tekankan Force. Pada saat yang sama, ia tanpa sadar melirik buku catatan itu dan mendapati bahwa isinya tidak tebal. Ada 3 jenis kertas di dalamnya, sebagian berupa perkamen kuning yang halamannya sangat sedikit. Sebagian lagi kulit kambing coklat kekuningan dengan jumlah halaman sedang. Dan sisanya kertas putih biasa yang jumlahnya paling banyak. Lawrence terkekeh dengan susah payah. Maksudku, Nona Wall, apakah kau bersedia membantu? Pelabuhan Pritz tidak jauh. Itu bahkan bukan perjalanan panjang. Kalau harus cepat, aku bisa bolak-balik setengah hari dengan naik lokomotif uap. Force mengangguk. Lawrence menghela napas lega, pikirannya seolah sedikit jernih. Setelah aku mati, tunggu 10 menit, ambil benda yang bercahaya dari tubuhku, lalu kirimkan itu bersama buku catatan ini kepada Dorian Gray di Asosiasi Nelayan Pelabuhan Pritz. 42 pound uang tunai di dompetku adalah imbalan sekaligus rasa terima kasihku. Adapun pakaian yang kupakai, biarkan itu menjadi abu bersamaku. Tidak, Anda tak perlu memberiku apapun. Tidak, Anda akan baik-baik saja Tuan Lawrence, kata Force sungguh-sungguh. Namun, seolah tak mendengarnya, Lawrence berbisik pada dirinya sendiri, mungkin Dorian akan memberi imbalan tambahan. Tapi itu tergantung padamu. Aku percaya padamu. Dari urusan Aulisa, aku tahu kau gadis yang baik. Tiba-tiba ia tampak menjadi lebih sadar dan berkata kepada Force, Nona Wall, bisakah kau turun ke lantai 1 dan membawakan kendi air untukku? Aku tak tahu kapan pelayan akan datang. Baik, tentu. Tanpa berpikir, Force mengambil kendi air dan berjalan keluar dari kamar. Baru beberapa langkah ia berjalan, lalu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kendi air di tangannya berat, jelas masih penuh. Saat ia hendak berbalik untuk bertanya, ia merasakan gelombang spiritual yang kuat dari dalam kamar. Itu adalah Force membeku sejenak, lalu ia mengerti apa yang hendak dilakukan Tuan Lawrence. Saat kematian mendekat, ia bisa merasakan ada yang salah pada tubuhnya. Ia takut kehilangan kendali dan berubah menjadi monster. Ia ingin mati sebagai manusia, bukan sebagai monster, jadi ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Itulah martabat terakhir seorang Beyonder. Tentu saja, jika ia berubah menjadi monster, semua rencananya akan runtuh. Dengan pikiran seperti itu, Force menjadi murung. Ia menunggu di luar hampir 10 menit, sebelum akhirnya mendorong pintu dan masuk. Ia melihat Lawrence terbaring diam di atas ranjang, tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Di sampingnya ada sebuah berlian sebesar bola mata. Cahaya yang masuk dari jendela, terus dibiaskan oleh berlian itu, menciptakan pemandangan seindah sinar bintang. Force menghela napas dan memeriksa tubuh itu dengan hati-hati. Ia mendapati bahwa penyebab kematian Lawrence adalah henti jantung biasa. Sherwood Borough, Jalan Minsk, nomor 15. Klein beristirahat sejenak setelah tiba di rumah. Lalu ia naik ke atas kabut abu-abu, berniat melakukan ramalan terkait Will Auseptin. Ia memanggil bangau kertas dari tumpukan sampah di sudut ruangan dan mendaratkannya di meja perunggu panjang di depannya. Setelah itu, ia mengeluarkan liontin topas yang melingkar di lengan bajunya. Sambil memegang pendulum spiritual di tangan kiri, Klein menggunakan kogitasi untuk menenangkan diri, sebelum mengingat kembali adegan yang ia lihat di hutan dekat pemakaman. Mungkin ia tidak menyadari beberapa detail, namun spiritualitasnya tidak akan melewatkan apapun. Ramalan ini bertujuan memanfaatkan hal itu, lalu menggunakan kabut abu-abu untuk menghapus semua gangguan. Setelah semua persiapan selesai, Klein mengambil perkamen kulit kambing dan menulis pernyataan ramalan.
Will Auseptin benar-benar mati. Lalu ia menekan bangau kertas itu di dekat pernyataan ramalan, hampir membuat Leontin Topaz menyentuh tulisan tersebut. Setelah memasuki kondisi kogitasi dan menyelesaikan seluruh langkah pendulum spiritual, Klein membuka mata dan melihat hasilnya. Leontin Topaz berputar berlawanan arah jarum jam, sangat cepat dan dengan amplitudo tinggi. Hasil negatif. Artinya Will Auseptin tidak benar-benar mati. Ini. Klein terkejut, meski masih sesuai dengan perkiraannya. Setelah berpikir sejenak, ia mengubah pernyataan ramalan. Mayat itu adalah milik Will Auseptin. Kali ini, pendulum memberikan hasil positif. Tubuh itu memang milik Will Auseptin. Sebuah pemikiran muncul di benak Klein, dan ia menulis pernyataan baru. Mayat Will Auseptin akan bangkit kembali. Setelah melakukan ramalan dengan tenang selama beberapa saat, ia melihat wahyu. Pendulum berputar berlawanan arah jarum jam, cepat. Artinya, mayat Will Auseptin tidak akan bangkit kembali. Maksudnya, tidak akan ada regenerasi. Sepertinya Will Auseptin telah dengan sukarela, atau terpaksa, meninggalkan tubuh lamanya, dan ia bertahan dengan cara lain. Masalah ini ada hubungannya dengan Snake of Mercury? Klein mencoba meramal informasi lebih jauh, namun ia gagal berkali-kali, termasuk pada pernyataan keadaan Will Auseptin saat ini. Namun ia mengulangi ramalan lewat ramalan mimpi, dan menanyakan lokasi Will Auseptin saat ini. Ia menerima adegan serupa, sebuah ruangan gelap dengan suara air mengalir. Walau begitu, rasanya sedikit berbeda. Sudahlah, tak perlu membuang waktu lagi. Aku tak berniat terlibat. Klein merapikan pendulum spiritual dan bersiap kembali ke dunia nyata. Dari ramalan sebelumnya dan semua yang telah terjadi, ia punya teori tentang Will Auseptin, namun tak bisa memastikannya. Ia menduga Will Auseptin adalah Snake of Mercury lainnya. Sebagai urutan 1, Snake of Mercury tidaklah tunggal, bisa ada 3 dalam waktu bersamaan. Snake of Fate, yang secara alami mengendalikan takdir, dapat menemukan proyeksi astral Eren lewat bangau kertas, dan menunjukkan wahyu palsu. Tanpa ragu, ia juga mampu mengubah nasib seseorang. Karena suatu alasan, Will Auseptin menjadi lemah, dan terancam oleh Snake of Mercury kedua. Semua yang ia lakukan bertujuan untuk melarikan diri dari rekannya itu. Alasan konflik mereka sederhana, tanpa urutan 0, bisa ada 3 urutan 1, tetapi bila muncul urutan 0, tidak akan ada satupun urutan 1 yang tersisa. Ramuan Black Emperor dengan jelas menyatakan hal itu. Salah satu bahan utamanya adalah 2 karakteristik Beyonder dari Prince of Abolition. Prince of Abolition adalah urutan 1 dari jalur Black Emperor. Dan untuk naik dari urutan 1 ke urutan 0, seseorang harus memperoleh seluruh karakteristik Beyonder dari 2 urutan 1 lainnya di jalur yang sama. Dengan dugaan itu, Klein semakin takut terlibat dalam kasus Will Auseptin. Kalau dugaanku benar, ini adalah pertarungan para dewa yang sebenarnya. Aku tidak boleh ikut campur. Spiritualitasnya turun, dan ia menghilang dari istana kuno di atas kabut abu-abu. Di Empress Borough, di sebuah rumah yang tak mencolok, pertemuan Beyonder yang diselenggarakan oleh Tuan A berjalan sesuai jadwal. Force dan Sio telah mengganti pakaian. Mereka menemani Viscount Glen, yang mengenakan topeng besi hitam, masuk ke aula. Mereka memilih kursi secara acak dan duduk. Viscount Glen menuliskan kebutuhannya kepada para pelayan, sebelum pertemuan resmi dimulai. Ia juga berdoa kepada Sang Dewi, agar mendapatkan jawaban nantinya. Seperti biasa, Force mempertahankan gaya malasnya, dan untuk pertama kalinya menarik tudungnya, menyembunyikan wajahnya dalam bayangan. Ia sedang memikirkan situasi Tuan Lawrence. Ia sangat tahu apa berlian sebesar bola mata itu. Itu adalah karakteristik Beyonder yang ditinggalkan olehnya. Namun untuk sementara, ia tak bisa memastikan urutan mana itu. Force sempat membalik-balik buku catatan itu. Banyak halamannya masih kosong. Isi yang tertulis penuh dengan simbol dan tanda sihir aneh serta misterius, melebihi apapun yang ia ketahui. Apa itu tidak penting? Yang penting adalah aku menepati janjiku.
Force memperingatkan dirinya sendiri. Saat itu, Tuan A, yang duduk di sofa tunggal dengan tudung besar menutupi kepala, berkata dengan suara parau, "Aku punya sebuah misi. Bantu aku menemukan orang-orang yang percaya pada sosok yang disebut The Fool." A. Force segera terbangun dari lamunannya. The Fool? Para Beyonder yang menghadiri pertemuan Tuan A itu merenungkan kata tersebut, atau berbincang pelan dengan rekan masing-masing, untuk membahas apakah mereka pernah bertemu seseorang dengan keyakinan serupa. Kapan sekte seperti itu muncul? Seseorang bertanya pelan. Pada saat itu, Tuan A memerintahkan asistennya mengangkat papan tulis hitam, yang memuat beberapa kalimat dalam bahasa Loen. The Fool yang bukan berasal dari era ini. Penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Raja kuning dan hitam yang menguasai keberuntungan. Ketika para peserta meneliti papan tersebut, Tuan A berkata dengan suara serak dan menyakitkan di telinga, "Jangan gunakan bahasa Hermes untuk membaca tulisan ini. Apalagi Jotun, Elvis, Dragonis, atau Hermes kuno. Kalian bahkan tak boleh menuliskan deskripsi yang setara. Jika tidak, kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Bantu aku menemukan para pemuja The Fool. Tentu saja, mereka mungkin juga pengikut penguasa misterius di atas kabut abu-abu, atau Raja Kuning dan Hitam yang menguasai keberuntungan. Selama ada petunjuk, beritahu aku segera. Imbalan yang kuberikan akan begitu besar, melampaui imajinasi kalian." Deskripsi ini terdengar seperti keberadaan yang luar biasa. "Aku hanya pernah melihat deskripsi serupa di teks kuno dari 7 dewa," seru salah satu peserta pertemuan. Rekannya menggeleng. Makhluk yang dipercaya banyak sekte punya deskripsi mirip seperti ini. Benarkah ini sekte? Para anggota lain tercengang mendengar diskusi itu. Sepertinya, biasanya, ketika kita memanggil makhluk dari dunia roh, kita mungkin mendapatkan 3 baris deskripsi, tapi salah satunya biasanya berisi yang diberkati oleh seseorang, atau ia yang milik seseorang. Tidak dalam format seperti ini. Jelas seorang peserta yang paham mistisisme. Ketika mereka berbicara dengan sengit, Force hampir ternganga. Bukankah itu gelar kehormatan Tuan Fool? Meskipun ditulis dalam bahasa Loen, aku yakin. Kenapa Tuan A mencari para pemuja Tuan Fool? Apakah Aurora Order di balik ini? Pikiran Force kusut berantakan. Ia tahu bahwa Tuan A adalah anggota Aurora Order, karena kelompok teroris itulah yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan Duta Besar Intis Bakerland. Setelah keterkejutan singkat, Force tanpa sadar mulai memeriksa dirinya, takut seseorang akan mengetahui bahwa dia sudah menjadi anggota klub tarot, dan dalam beberapa aspek merupakan seorang utusan dari The Fool. Aku hanya membaca gelar kehormatan The Fool berdasarkan Hermes kuno di selembar kertas itu, dan langsung ditarik ke atas kabut abu-abu. Tidak ada yang tahu soal itu, jadi aku tak perlu takut diselidiki. Tapi ada kaitan dengan selembar kertas berisi gelar kehormatan Tuan Fool. Itu disembunyikan dalam buku yang kami pinjam dari Viscount Glen. Pikiran Force berkelebat cepat. The Fool yang bukan berasal dari era ini. Bukankah itu deskripsi yang kulihat di kertas itu? Aku bahkan bermimpi tentang roh jahat. Pada saat yang sama, Sio mengingat kejadian yang telah menakutinya, tetapi pengalaman panjangnya sebagai pemburu buronan membuatnya tidak menampakkan sesuatu yang aneh. Dan ketika ia teringat kembali, ia memikirkan asal-usul selembar kertas itu. Itu tersembunyi dalam rak buku sejarah bangsawan kerajaan Loen. Buku itu dipinjam dari ruang kerja Viscount Glen. Tiba-tiba, satu nama melintas dalam pikiran Force dan Sio pada saat bersamaan. Viscount Glen. Pada saat itu, Viscount Glen sedang menatap papan tulis dan bergumam dengan minat. Gelar kehormatan ini sangat langka, tapi terdengar sangat hebat. Baru saja ia selesai bicara, ia menoleh bingung ke arah Force dan Sio. "Kenapa kalian melihatku seperti itu?" "Tidak apa-apa." Force dan Sio cepat-cepat menggeleng bersamaan. Setelah makan malam, di sebuah rumah yang didekorasi elegan, Audrey membawa Golden Retriever raksasa, Susie, memasuki ruang tamu di bawah panduan guru psikologinya, Escalante.
Ia menghadiri pertemuan akademik yang telah disepakati minggu lalu. Pelayan dan pengawal pribadinya tinggal di belakang, sementara ia berjalan bersama Susi menuju ruang aktivitas yang luas. Di ruangan itu, entah karena atmosfer atau alasan lain, lampu gas tidak dinyalakan. Ruang itu hanya diterangi lampu lilin berlapis emas di meja kopi dan lemari. Sebelum Audrey sempat melihat sekeliling, ia melihat seorang pria 30-an berjalan menghampirinya. Ia mengenakan mantel berekor abu-abu. Ini pemilik tempat ini, Tuan Stephen Humphreys, seorang pedagang furnitur. Escalante memperkenalkannya dengan anggun. Ia hendak memperkenalkan identitas Audrey ketika Humphreys tertawa kecil. Escalante, jangan bilang dulu, biarkan aku menebaknya. Ia memiliki kumis rapi dan mata coklat gelap yang menawan. Ia tampak lembut dan elegan, lebih mirip dosen universitas daripada pedagang furnitur. Setelah mengamati Audrey beberapa saat, ia tersenyum. Escalante hanya bilang Anda muridnya. Haha, saya yakin Anda seorang bangsawan berbudaya, bukan hanya cantik luar saja. Anda tidak perlu khawatir hidup Anda akan mengalami kemunduran. Anda sedikit bersemangat, sangat penasaran, dan relatif polos namun penuh kasih. Tentu saja, poin paling jelas adalah Anda sangat cantik, seperti malaikat. Ia menutup kalimatnya dengan bercanda, meletakkan tangan di dada, lalu membungkuk. Selamat datang Nona Malaikat yang cantik. Benar sekali, seperti yang kutebak dari anggota alkemis psikologi. Tapi yang dia lihat hanyalah diriku dari beberapa bulan lalu. Semua itu hanyalah topeng yang kubangun untuk diriku sendiri. Audrey membuka mulutnya, terpana. Apakah Anda mengenalku sebelumnya, Tuan Humphreys? Ia tidak membiarkan ekspresinya terkejut terlalu lama, karena emosi semacam itu seharusnya hanya sesaat. Jika seseorang menunjukkan keterkejutan selama beberapa detik, itu berarti ia sedang berakting. Dulu Audrey tidak menyadarinya, tetapi setelah sering melihat orang lain berpura-pura, ia mulai memahami banyak aturan. Tidak, aku masih belum mengenalmu. Ini hanya dasar menjadi pecinta psikologi. Humphreys tertawa. Sebelum ia selesai bicara, Audrey telah membuat pengamatan dan kesimpulan. Pakaiannya dan dekorasi rumah menunjukkan, ia seseorang yang sangat peduli pada bagaimana orang memandangnya. Batu safir di cincin tangan kirinya terlihat besar, tapi kualitasnya biasa saja. Tidak ada simbol maupun label mistik. Keuangannya tak sebagus penampilannya. Ia suka pamer. Meskipun tadi ia sangat antusias, cara ia berdiri, arah kakinya menghadap, serta warna emosinya menunjukkan ia masih punya banyak kekhawatiran, dan tetap waspada. Ia memujiku dengan tulus, tapi bukan dengan cara pria memuji wanita. Ada tanda jelas ia menggunakan produk perawatan wajah, dan alisnya digambar. Tekniknya kalah dari pelayan tata riasku, Solia, tapi lebih baik dari punyaku. Parfum yang ia gunakan adalah Confusion, dan aku hanya pernah melihat wanita memakainya. Ya, kemungkinan besar ia menyukai pria, dan ia memainkan peran pihak yang lebih lemah dalam hubungan itu. Pada saat bersamaan, Audrey mengekspresikan kerinduannya dengan terampil. Saya ingin sekali punya kemampuan observasi seperti Anda, Tuan Humphreys. Dengan senyum lembut, ia diperkenalkan kepada 7 atau 8 orang lain di ruangan itu. Para pecinta mistisisme dan psikologi itu adalah keturunan bangsawan jatuh, dosen muda universitas, atau anak orang kaya. Salah satunya adalah putra pemilik Phillips Department Store, toko paling terkenal di Backlawn. Dalam diskusi selanjutnya, Audrey lebih banyak mendengarkan. Satu-satunya ia berbicara adalah saat bertanya, mengekspresikan rasa ingin tahu dan kerinduannya. Di pertemuan akademik itu, Escalante dan Humphreys sengaja membahas mengenai tubuh hati dan pikiran, dunia roh, serta alam bawah sadar kolektif. Mereka juga membagikan beberapa sudut pandang unik, membuat Audrey memahami beberapa hal yang selama ini mengganjal pikirannya. Ketika pertemuan berakhir dan mereka keluar dari rumah, Audrey menatap Escalante dan bertanya polos, "Nyonya Escalante, kapan aku bisa sehebat Tuan Humphreys dalam psikologi?" Escalante tersenyum tipis dan memiringkan kepala. Tidak lama lagi. Pada malam hari, klien yang hendak naik ke ranjang kembali muncul di atas kabut abu-abu.
Walau sedikit mengantuk, ia langsung terbangun oleh laporan Nona Magician. Aurora Order tahu tentang The Fool? Mereka tahu gelar kehormatanku? True Creator telah mengunci keberadaanku? Klein duduk tegak, seolah akan menghadapi serangan. Ia cepat-cepat menolak kemungkinan terakhir. Jika True Creator benar-benar mengincarnya, Tuan A pasti sudah muncul untuk alasan sepele, seperti meminta koin tembaga untuk meteran gas. Mungkin malah seorang Saint bisa muncul. Artinya, hanya The Fool dan gelar kehormatannya yang diketahui, dan petunjuk mengarah ke Backlon. Siapa yang membocorkan informasi itu? Klein mengerutkan alis, berpikir dalam-dalam. Tak lama, ia menemukan kemungkinan. Little Sun baru-baru ini membaca gelar kehormatanku, dan itu terjadi saat ia berinteraksi dengan anggota tim eksplorasi yang telah dikorupsi oleh True Creator. Ia melakukan ritual pengorbanan, dan kemungkinan ada simbol-simbol The Fool di lokasi itu. Istana kuno di atas kabut abu-abu muncul. Jadi, True Creator merasakan keberadaan The Fool, dan memastikan bahwa akulah yang telah, bukan menistakan, bukan juga mengganggu. Bukan itu juga. Mengintainya. Lagi pula, Little Sun menggunakan All Black Eye dengan korupsi mental True Creator. Dari situ, dia memastikan bahwa utusan dan pemujaku berada di Backlon. Aku tidak boleh membawa All Black Eye lagi di masa depan. Setelah memahami masalahnya, Klein dihadapkan pada persoalan berikutnya. Tuan A mengumumkan hadiah bagi para pemuja The Fool di pertemuan Beyonder yang cukup terbuka. Apakah dia bodoh? Atau sedang memancing? Sial! Anggota Aurora Order semuanya fanatik gila. Otak mereka sebagian besar rusak, jadi mustahil menebak niat asli mereka. Ini seperti pepatah. Selama aku gila, kalian takkan bisa menebak apa yang kupikirkan.